Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknik reportase adalah teknik mendasar yang harus dimiliki oleh seorang wartawan, terutama jurnalis. Dalam melakukan reportase, jurnalis harus bisa membawa alur sehingga narasumber akan terbuka menyampaikan informasinya secara mendalam. Nah, saat kita menjadi seorang jurnalis, kita juga harus memastikan bahwa wawancara yang kita lakukan itu menghasilkan berita yang padat akan informasi, jelas, dan mendalam. Oleh karena itu, pada video kali ini kita akan membahas tentang tips dan trik untuk melakukan reportase secara baik dan benar. Yuk simak sama-sama videonya. Nah, teknik reportase yang pertama adalah riset. Seorang reporter harus bisa melakukan riset secara mendalam. Hal utama yang harus diriset adalah topik. Perdalam riset kamu mengenai topik yang akan ditujukan ke publik. Analisis nilai-nilai berita yang ada di dalam topik tersebut, seperti dampak, kedekatan, aktualitas, ketokohan, dan sebagainya. Jika kamu sudah yakin bahwa topik ini menarik dan penting bagi publik, cari tahu sebanyak-banyaknya tentang topik tersebut. Ketahui latar belakang dari topik yang akan kamu angkat, siapa orang yang perlu kamu wawancarai, hingga di mana kamu bisa menemukan narasumber. Kemudian, tips yang kedua adalah tentukan angle yang menarik. Nah, sebuah reportase itu akan sia-sia jika reportase tersebut tidak diminati oleh publik. Oleh karena itu, fokuslah pada apa yang disukai oleh publik. Dan jika banyak reporter sudah mengambil satu angle, kamu bisa memilih angle lainnya yang sekiranya angle itu diminati dan banyak dibutuhkan oleh publik. Oke, tips yang ketiga adalah membuat daftar pertanyaan. Nah, membuat daftar pertanyaan ini juga nggak kalah penting loh teman-teman. Fungsinya adalah untuk memastikan bahwa wawancara yang kita lakukan itu sesuai dengan angle yang kita inginkan. Buatlah daftar pertanyaan dengan memasukkan unsur 5W dan 1H, yaitu ada what, who, when, where, why, dan who. Kemudian lanjut, tips yang keempat adalah meminta narasumber untuk tidak berbicara terlalu cepat. Ketika melakukan wawancara, kita akan bertemu dengan banyak tipe orang. Kamu mungkin akan bertemu dengan narasumber yang berbicaranya itu cepat. Nah, oleh karena itu, dikutip dari The Balanced Careers, jangan ragu untuk meminta narasumber kamu berbicara secara pelan-pelan agar informasi yang dia sampaikan bisa kita tangkap secara sempurna. Selain itu, kamu juga bisa memilih alternatif jalan lain. Caranya dengan menggunakan alat bantu seperti speaker handphone atau perekam suara. Oke, tips selanjutnya adalah tanyakan jika ada sesuatu yang belum kamu pahami dengan baik atau ada sesuatu yang belum jelas. Karena dalam proses wawancara, tidak semua narasumber dapat memberikan informasi secara to the point. Nah, ketika itu terjadi, jangan ragu untuk meminta kembali penjelasan narasumber tentang hal-hal yang kamu pertanyakan. Dan teknik yang terakhir adalah klarifikasi. Pastikan informasi yang kamu dapatkan sesuai dengan maksud narasumber. Selain itu, jangan lupa untuk melibatkan hal-hal kecil seperti nama dan jabatan narasumber. Fungsinya adalah untuk menghindari kesalahan penulisan ketika reportasemu diterbitkan. Nah, selain teknik yang sudah disebutkan sebelumnya, wawancara dan reportase memerlukan skill khusus loh. Di sini kami akan menjelaskan 4 skill umum yang ada dalam wawancara dan reportase. Yang pertama yaitu skill komunikasi. Teman-teman pasti tahu dong kenapa skill komunikasi ini penting dalam wawancara dan reportase. Tentunya karena wawancara dan reportase akan melibatkan banyak orang, entah tim redaksi, kameramen, tim editor, maupun narasumbernya itu sendiri. Jadi kita perlu menguasai skill komunikasi ini dalam wawancara maupun reportase. Skill yang kedua adalah skill menulis. Skill menulis ini merupakan skill dasar yang harus dikuasai oleh seorang reporter, terutama yang bergelut dalam media cetak maupun online. Nah, kita sebagai reporter
harus bisa memposisikan diri sebagai pembaca agar kita tahu nih bagaimana tulisan yang baik yang bisa mudah dimengerti oleh publik. Skill ketiga yang diperlukan adalah rasa ingin tahu. Sebagai reporter yang baik, kita tidak bisa hanya terpaku pada data, arahan redaksi, maupun daftar pertanyaan yang sudah dibuat. Sebagai reporter, kita harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi untuk menggali informasi yang penting dan juga menarik bagi publik. Namun perlu kita ingat bahwa rasa ingin tahu pun juga ada batasnya. Kita tidak bisa melewati batas privasi dari narasumber tersebut. Nah, skill umum terakhir yang perlu dimiliki seorang reporter adalah skill riset. Seperti yang dijelaskan sebelumnya di teknik reportase, seorang reporter harus melakukan riset sebelum melakukan reportase. Seorang reporter harus memiliki skill riset untuk mengetahui informasi sebelum menanyakan pada narasumber. Nah, tidak hanya berhenti pada media massa maupun buku, kita bisa mencari informasi melalui media online, media sosial orang lain, maupun orang terdekat dari narasumber tersebut. Maka dari itu, seorang reporter wajib update terhadap perkembangan informasi yang terbaru. Nah, itu dia beberapa tips dan trik untuk kita melakukan reportase atau wawancara. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bisa dipraktekkan oleh teman-teman semua dan bisa bermanfaat ya. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.